Ada kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terjeda oleh Jeda Pariwada. Kami juga ingin menanyakan kepada Mas Wahyu Muryadi yang kemudian kita ingin menanyakan apakah peranan dari tokoh-tokoh senior Nahdlatul Ulama ini masih memiliki peranan yang begitu besar terhadap para kandidat-kandidat di Ketua Umum PBNU? Oh masih. Karena di NU itu ya bagaimanapun masih ada sistem ketawaduan ya antara santri dan kiai. Tadi dalam konteks pemilihan Ketua Umum PBNU, ya Ketua Umumnya ya, bukan Roisam main lagi. Itu nanti kan melalui yang namanya sistem kalau disepakati ya, Ahlul Halli wal Aqdi. Ini adalah sekelompok ulama di 9 orang ulama senior yang sangat kredibel, yang namanya sudah bagus, yang terkenal soleh, ya karismatik, integritasnya tidak diragukan segala macam. Itu 9 orang untuk memilih Ketua Umum PBNU ini dari 5 nanti itu. Nah, tapi setelah itu akhirnya yang harus mendapatkan restu atau persetujuan tertulis dari Rois Am. Nah, Rois Am juga begitu, itu dipilih tidak sembarang orang, ini kelompok yang khusus lagi gitu nanti antara mereka dari dari Ahlul Halli wal Aqdi ya, setelah melalui proses di plenum muktamar. Iya, lantas kemudian pertanyaannya Pak Kiai Mas Duki, apa sesungguhnya yang menjadi tantangan terbesar kepada Ketua Umum ini? Pak Kiai? Ya, Pak Kiai Mas Duki. Pak Kiai, kami ingin mengetahui dengan adanya kriteria yang tadi sudah kita dengarkan dari 5 kandidat tersebut, apa sesungguhnya yang menjadi tantangan terbesar? Pak Kiai, baik, kami akan coba memperbaiki telekomunikasi kami. Pak Kiai. Pak Kiai Haji Mas Duki sudah bisa mendengar kami di studio? Pak Kiai? Baik, Pak Kiai, kami akan coba memperbaiki hubungan kami dengan telekomunikasi kami dengan Pak Kiai. Mas Wahyu, juga kita tadi sudah sempat melihat apa yang menjadi kriteria yang tadi sudah disebutkan. Tantangan berikutnya dalam 5 tahun ke depan ini apa saja? Ya, tantangannya adalah selalu yang dibicarakan orang, dikhawatirkan orang adalah bagaimana apakah NU itu bisa kembali ke wajahnya semula sebagai jam'iyah atau wadah organisasi yang mandiri. Yang mandiri dalam independen, dalam arti ya bukan berarti kemudian berjarak ataupun kemudian memusuhi kekuasaan, itu tidak mungkin terjadi. Tapi bagaimana mereka katakanlah dalam melakukan banyak hal, kegiatan-kegiatan termasuk muktamar itu betul-betul dibiayai oleh ditandai dengan kemandirian finansialnya. Ya kan? Jadi itu tantangan yang pertama. Jadi jangan kemudian masih juga faktanya kan masih banyak bergantung sekarang ini. Secara anggaran masih bergantung dari fasilitas pemerintah. Itu tantangan yang pertama. Kalau memang sudah bisa kemandirian berarti punya bergen yang bagus lah nanti dengan kekuasaan. Nah, jangan kemudian nanti diombang-ambingkan oleh kekuasaan gitu loh. Ya, ini kan dengan jangan diombang-ambingkan oleh kekuasaan, tapi NU sendiri ke depannya seharusnya seperti apa? Arahnya kemana di tengah pergolakan politik yang saat ini terjadi? Ya, tetap menjadi NU menjadi organisasi yang akomodatif, tapi juga kritis. Jadi akomodatif terhadap apa yang menjadi tujuan-tujuan atau program baik pemerintah, tapi kritis juga untuk kemudian supaya memberikan satu sebagai jangkar yang katakanlah bisa mengoreksi menjadi check and balances bagi pemerintah atau kekuasaan. Nah, karena kan tantangannya kan banyak ini ke depan nih. Jadi isu-isu lingkungan sedemikian rupa, ya kan? Jadi kemudian juga ini kan ada satu kayak paradoks antara NU di satu sisi yang punya gerakan pelestarian lingkungan lewat Islam Nusantara, tapi juga dia punya konsesi tambang misalnya nanti, ya kan? Nah, itu kan problematik itu harus betul-betul sampai pada satu tata kelola yang benar-benar bisa tidak sampai pada merusak lingkungan. Sedianya posisi NU ada di mana untuk itu? Ya, kalau menurut saya ya sebaiknya ini fokus ya pokoknya mengurusi
jamaah itu, jamiyahnya itu mengurusi dari kaum duafa, kaum mustadafin, orang-orang papa yang sekarang banyak membutuhkan di desa-desa. Jadi itu apa namanya, sirkular ekonomi itu harus didorong benar oleh NU sampai ke pedesaan. Jangan cuma main di elit aja gitu loh. Nah ini tantangannya, bagaimana terus menyebarkan segala kebaikan itu, termasuk juga bantuan-bantuan kepada bawah supaya terasa betul keberadaannya oleh umat kebanyakan gitu. Dari 5 kandidat yang tadi sempat disebutkan oleh Kiai Haji Mas Duki, ini ada 2 calon kuat. Dari kedua ini mungkin satu adalah petahana. Lantas ini dengan adanya berbagai visi dan misi, bagaimana Anda melihat dari keduanya tersebut? Ya, keduanya sih sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Tapi ya memang nanti bagaimana terserah pada mutamirin. Cuman kan ini kan berembus isu yang nggak enak ini. Mutamirin sudah dikondisikan sedemikian rupa, ada kasih bisyarah segala macam supaya mengarahkan pilihannya pada figur tertentu. Nah itu tantangan juga itu. Apakah kita teman-teman di mutamirin itu yang betul-betul punya hak suara itu mampu mengendalikan diri, tidak sekedar mengikuti dari apa namanya, apa kepentingan-kepentingan yang sangat pragmatis, ya. Jadi kepentingan jangka panjang yang lebih besar, yang lebih penting dari jamiah ini harus betul-betul dijaga dan dipertahankan. Baik, Pak Kiai Mas Duki sudah tersambung lagi bersama kami. Oke. Ya, Pak Kiai, dari 5 kandidat tadi juga kita sudah membahas ada 2 nama yang kuat. Di antara kedua kandidat ini, siapa yang kemudian memiliki potensi ataupun merupakan calon yang lebih kuat untuk memimpin NU 5 tahun ke depan? Kedua-duanya punya peluang dan punya potensi yang sama kuatnya untuk memimpin NU ke depan. Dan keduanya juga mempunyai kemampuan, ya, kelebihan dalam pengalaman masing-masing yang bisa untuk mengendalikan bagaimana NU ke depan itu bisa berjalan lebih baik dari sekarang. Pak Kiai, untuk mekanisme pemilihan ini seperti apa? Pemilihannya kalau tentu saja masih akan ditentukan di dalam tata tertib yang akan dibahas pada malam hari ini. Cuma kemungkinan besar, ya, kan ada 2 proses pemilihan di dalam Muktamar PBNU untuk menentukan kepemimpinan yang akan datang itu, yaitu sebagaimana sudah kita ketahui, yang pertama adalah pemilihan untuk Rais Am, itu adalah modelnya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi itu merujuk kepada sistem dan model pemilihan ketika para sahabat sebagai pengganti Nabi dulu itu melakukan pemilihan untuk kepemimpinan. Dan itulah yang ditiru oleh PBNU, oleh NU untuk memilih para pemimpinnya di tingkat keulamaan atau yang di tingkat syuriah. Dan untuk memilih Rais Am itu adalah model Ahwa itu. Apa model Ahwa itu? Yaitu 9 orang dari berbagai provinsi, ulama-ulama besar yang dipilih. Nah, dari ulama besar itulah kemudian menentukan siapa yang akan menjadi Rais Am. Itu yang pertama, tahap pertama. Lalu yang kedua, dari situ kemudian ada proses pemilihan ketua umum. Nah, proses pemilihan ketua umum atau tanfidiyah itu adalah proses pemilihan yang dilakukan 2 tahap. Pertama adalah pracalon. Nah, dari pracalon itu kemudian akan terseleksi siapa yang akan menjadi calon kuat. Dari situlah kemudian misalnya ada 2 kandidat, misalnya ada Gus Kikin, ada Gus Yahya atau siapapun misalnya di situ yang akan menjadi pracalon. Lantas kemudian itu akan mendapatkan persetujuan dari Rais Am terpilih. Dari situlah kemudian apakah nanti akan memilih Gus Kikin atau memilih siapa nanti, itu saya kira itu akan ditentukan oleh para muktamirin, PC-PC yang akan menentukan. Nah, disitulah ditentukan pada malam hari ini lewat pemilihan tata tertib, ya, penentuan tata tertib, baik tata tertib yang berhubungan dengan jalannya sidang-sidang muktamar ataupun tata tertib yang berhubungan dengan tata tertib pemilihan. Malam ini dari jam 8 akan mulai dibahas.
Seperti itu. Ya, Pak Kiai, bagaimana menjamin transparansi dalam pemilihan ini? Saya kira proses pemilihan selama ini cukup transparan, tidak ada gugatan apapun dari para mutamirin. Semua proses pemilihannya itu cukup transparan, dipilih secara langsung, one man one vote. Saya kira cukup fair pemilihannya, seperti itu. Baik, Pak Kiai, tanggal berapa kiranya kita sudah mengetahui nama yang kemudian akan dipilih dan juga akan menjadi Ketua Umum PBNU, Pak Kiai? Tidak lama lagi, Pak. Pada hari Sabtu itu sudah akan ada pemimpin baru. Baik. PBNU. Baik, pada hari Sabtu. Sekarang kan hari Kamis, besok Jumat, hari Sabtu insya Allah sudah ada kabar tentang siapa pemimpin baru. Iya, tugas pertama apa yang kemudian akan diemban oleh pemimpin baru ini? Tugas pertama saya kira penataan organisasi. Karena penataan organisasi, NU ini adalah organisasi besar. NU adalah organisasi yang selalu menjadi perhitungan buat negara. Kalau NU baik ke depan, pasti negara diuntungkan dengan kebaikan NU dalam konsolidasinya. Dan untuk itu juga sudah ada komitmen dari Presiden bahwa NU akan dibantu untuk pengembangan SDM di bidang pendidikan, misalnya seperti itu. Dan ke depan saya kira urusan-urusan yang terkait dengan organisasi ini menjadi prioritas utama untuk ditata. Yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana membangun strategi komunikasi yang baik. Karena selama ini NU itu sebenarnya baik-baik saja kalau kita lihat secara keseluruhan ya. Bahwa kemudian ada sedikit perbedaan pendapat dan segala macamnya itu yang muncul di media massa itu sebenarnya adalah percikan saja. Dan kalau strategi komunikasinya benar, saya kira itu ke depan akan NU tertata dengan baik. Dan penataan strategi komunikasi ini saya kira juga perlu waktu pengkonsolidasiannya. Setidak-tidaknya dalam 6 bulan sampai setahun itu sudah bisa terkonsolidasi kembali bagaimana membangun citra NU dengan baik ke depan. Kira-kira seperti itu. Baik. Salah satunya ya gitu. Baik, Mas Wahyu, hari Sabtu kita kemungkinan sudah akan ada nih Ketua Umum namanya yang sudah muncul sebagai Ketua Umum PBNU. Insya Allah seperti itu. Nggak sampai mundur-mundur ya. Harapannya itu seperti apa? Ya harapannya semua berjalan sebagaimana mekanisme yang transparan, yang terbuka lewat proses pemilihan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh siapapun. Tidak ada hengki-pengki di situ, tidak ada alasan pemilihan karena faktor-faktor di luar soal-soal yang bisa dibenarkan, ya kan? Ya itu kan jadi bagus sehingga nanti apapun yang diputuskan sebagai hasil muktamar menjadi pilihan bersama bagi seluruh jamiah Nahdlatul Ulama gitu kan, sehingga tidak ada lagi diharapkan yang namanya pengkubuan, ya kan, faksi-faksi antara kelompoknya Rois Am dan Ketua Tanfidiyah itu kemudian harus lebur lah jadi satu lah untuk kemajuan NU ke depan yang pada akhirnya bagus juga untuk negara. Baik, kesatuan dari NU ini yang diharapkan ke depannya dan itu menjadi PR dari Ketua Umum PBNU yang baru. Terima kasih Mas Wahyu. Pak Kiai juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pemirsa kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.